Profesor boleh bangga dengan kecerdasan otaknya. Presiden boleh bangga dengan luas negaranya. Amerika boleh bangga dengan kecanggihan teknologinya. Orang Islam, umat Nabi Muhammad harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, dan sahabat sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Zat yang maha penyayang, yang tak pernah membanding-bandingkan. Yang selalu mencurahkan rahmatnya tanpa hitung-hitungan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Yang terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi keberagaman tersebut bisa menjadikan Indonesia negara yang unik dan menarik. Tapi di sisi lain juga dapat menjadikan Indonesia menjadi sumber potensi konflik, bahkan perselisihan, pertikaian, bahkan bentrokan-bentrokan yang dapat merusak falsafah negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita rela bangsa yang dibangun dengan susah payah, dengan cucuran keringat dan linangan air mata, harus rubuh karena kepentingan diri sendiri atau golongan? Tentu tidak. Oleh karena itu, izinkanlah saya membawakan pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Hadirin yang berbahagia, apakah arti dari moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, dan berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau lebih ekstrim dalam menjalankan agama. Lalu, bagaimana cara kita agar dapat mencapai moderasi agama tersebut? Jawabannya ada dua, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah atau umat yang tengah, atau umat yang berada di tengah-tengah, dalam artian umat yang moderat dan umat yang tidak berlebihan. Seperti dalam firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu atau umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin yang berbahagia, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi di dalam karyanya Tafsir Al-Marawi Juz 2 halaman 93 menjelaskan, yang dimaksud ummatan wasaton adalah sikap umat Islam yang berada di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak ekstrim dan radikal dalam mengajarkan agama.
Yang kedua adalah sikap tasamu, toleransi antar sesama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ani bani Abbasin qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallah qala al-hanifiyah as-samhah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Lalu beliau bersabda, al-hanifiyah as-samhah, atau yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimanakah sikap toleransi itu? Apakah sikap toleransi itu saling mengucapkan selamat Natal? Ataukah saling mengikuti ritual agama lain? Tentu tidak. Di dalam Islam sudah diajarkan bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama pemeluk agama, tapi di dalam aspek kehidupan, tidak di dalam aspek akidah. Seperti dalam firman Allah di dalam Quran surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin yang berbahagia. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam harus menerapkan dua prinsip demi tegaknya moderasi beragama. Yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah atau umat pertengahan. Umat yang moderat dan umat yang tidak berlebihan. Yang kedua, kita harus menjaga sikap toleransi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, selama tidak ada kaitannya dengan akidah dan keyakinan. Jika kedua prinsip ini kita realisasikan, maka insya Allah kesatuan bangsa akan terjalin dengan baik dan tercipta negara yang damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.